Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, kita jumpa lagi setelah beberapa hari kita libur ya. Saya libur, saya sendiri yang meliburkan sebenarnya. Oke teman-teman, pada pembahasan atau sesi kali ini ada topik menarik ya yang akan kita bahas dan mungkin teman-teman mengalaminya juga ya. Saya yakin pasti semua trader itu pernah mengalaminya ya. Jadi topik kita pada sesi kali ini adalah adiksi teman-teman ya. Jadi adiksi dalam trading. Nah, oke, teman-teman pasti pernah mengalaminya. Adiksi. Oke, apa itu adiksi? Ya, jadi adiksi ini dia kecanduan ya. Kecanduan biasa disebut kecanduan atau ketagihan. Ya, efek ya. Jadi efek kecanduan atau ketagihan. Nah, jadi ini sering sekali dialami baik itu trader pemula maupun yang menengah ya, itu pernah mengalami yang namanya adiksi ya saat dia melakukan yang namanya trading atau saat dia terjun ya, saat dia terjun di dalam industri trading, dalam capital market segala macam. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana cara kita mengatasinya dan kecanduan ini sebenarnya apa sih segala macam, itu akan kita bahas. Oke, kita langsung saja ya. Kecanduan atau adiksi ini teman-teman ya, teman-teman harus pahami adiksi ini muncul ya jika teman-teman memiliki ya yang namanya perasaan ya atau emosional ya yang sifatnya adalah exciting ya. Exciting itu seperti tertarik ya, seperti tertarik, bukan juga tertarik seperti apa, tapi lebih seperti bergairah di situ ya, seperti riang ya. Jadi contoh nih, mungkin teman-teman pernah nonton orang live trading nih ya kan, orang live trading. Nah, teman-teman nonton, nah teman-teman sebenarnya merasa excited, teman-teman nonton 15 menit 20 menit teman-teman melihat mereka live trading. Nah, teman-teman exciting, teman-teman seperti tertarik, wah kenapa saya nggak ikut aja ya gitu loh. Wah, kenapa saya nggak ngelakuin juga ya kayak gitu, karena teman-teman melihat oh dia nih profit, dia kayak gini gini gini, oh banyak yang ikut misalnya. Nah, itu adalah perasaan atau emosi yang exciting ya, membuat kita tuh tertarik untuk do something ya. Jadi kalau dalam adiksi nyata itu ya, seperti alkohol, seperti misalnya itu drugs, ya adiksinya itu kan kepada substance, ya kan, kepada substance. Apa itu substance ya? Nah, ini saya coba jelaskan dulu dikit ya, biar teman-teman sedikit punya gambaran. Substance. Nah, dia itu adiksinya kepada substance. Nah, substance-nya drug itu kan macam-macam ya, drugs lah pasti, ya kan, atau obat lah, obat-obatan, ya kan. Nah, seperti apa segala macam itu, banyak lah ya, metafetamin lah segala macam itu ya. Nah, kalau trading substance-nya kemana ya kan. Nah, kalau trading ya substance-nya kemana. Nah, kalau trading itu substance-nya ke yang namanya transaksi ya, atau trading ya. Oke, hari inilah istilahnya itu, kita live trading ya, transaksi atau live trading atau posisi lah, buka posisi. Jadi substance-nya adalah kita ditarik ya untuk melakukan yang namanya transaksi ya. Jadi ketagihan atau adiksi dalam trading adalah adiksi yang menyebabkan kita bertransaksi. Nah, apakah salah? Ya enggak. Bertransaksinya saja ya enggak salah, karena kita karena kita tetap harus bertransaksi. Nah, yang salah adalah jika ini sudah menjadi substance ke kecanduan. Nah, ini beda hasilnya. Kok beda? Memang beda ya. Saya bilang ya, ini beda ya. Jadi kalau dia sudah menjadi substance atau sudah jadi efek kecanduan atau ketagihan, transaksi ini ya, transaksi live trading ini sudah bukan seperti yang kita kira. Yang kita kira live transaksi atau kita live trading ya, kita entry beneran ya. Itu ya seperti kita entry biasa lah, seperti orang-orang kebanyakan lah, analisa, entry. Tapi kalau dia sudah jadi substance, apa yang terjadi teman-teman? Ya, yang terjadi adalah ya ketergantungan. Nah, ini ketergantungan. Apa maksudnya ketergantungan? Nah, ini akan panjang ya, tapi kita akan bahas ketergantungan. Contohnya apa? Misalnya ya, contohnya ya, yang pertama ya, setiap hari harus trading.
Jika tidak trading, nggak bisa tidur. Ya, atau nggak tenang. Nah, ini ketergantungan sudah nih. Ya, jadi setiap hari harus trading. Ya, kalau kita nggak trading, kita nggak bisa tidur, kita nggak enak. Ya, kita nggak nyaman. Nah, ini ketergantungannya tuh di sini. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian nih teman-teman. Ya, jika belum profit sekian, ya, lanjut terus. Ya, ini ketergantungannya juga nih. Ya, jadi kayak seperti ada target. Oh, saya hari ini trading, saya target $100. Kalau belum mencapai $100, saya belum stop. Saya belum stop. Kalau belum merasa puas, belum kayak orang, ya kayak orang ini kena narkoba, ya. Kalau belum tidur nyenyak, kalau belum ngefly, saya belum high, saya nggak mau stop. Pakai terus. Nah, trading juga sama nih. Kalau saya belum profit sekian, saya akan lanjut terus. Ya, padahal dia mungkin sudah trading ya 15 kali. Udah trading 15 kali tuh hari itu. Udah 15 kali, teman-teman. Ini kalau menurut saya 15 kali itu sudah banyak banget gitu loh. Tapi karena dia belum mencapai targetnya tadi, ya, karena sudah kecanduan tadi, lanjut terus. Ya, sampai matanya itu kayak panda itu nanti, nggak tidur. Trading terus. Ya, jadi kalau dia nggak trading, dia merasa cemas, dia merasa gelisah, ya. Nah, dia nggak bisa tidur, kayak ada yang beda. Ya, nah itu kenapa? Karena sudah ketergantungan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mereka melakukan ini? Simpelnya adalah berdasarkan riset, ini disebabkan oleh rush effect. Ya, efek tergesa-gesa, ya, atau terburu-buru, teman-teman. Ya, jadi orang yang udah kena adiksi, mereka akan cenderung atau dominan mendapatkan yang namanya rush effect. Ya, jadi semacam sikap atau perasaan kita yang buru-buru. Ya, jadi kayak bangun tidur tuh, harus trading ya, gitu loh. Jadi kayak seperti Anda itu harus sarapan. Wah, ini udah buka market, ya udah kita trading yuk, gitu loh. Nah, itu. Orang yang sudah kecanduan, orang yang sudah kena substance tadi, ya, dia akan kena penyakit rush effect. Ya, jadi efek tergesa-gesa, efek buru-buru. Teman-teman pasti pernah merasakannya atau pernah melihat orang lah, baru buka market dia sudah langsung trading. Bahkan dia ngajak kita, ayo trading ini, marketnya sudah buka, bla 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 bla. Ya, nah, apa yang terjadi ya? Yang terjadi kembali lagi ya, efek dari rush ini akan menyebabkan mereka bertransaksi, ya. Dan masalahnya jika transaksinya buruk atau memang rata-rata mereka buruk hasilnya, akan menyebabkan yang namanya capital loss. Ya, modalmu habis gitu loh. Ya, apalagi kalau sudah over 20 kali sehari, 25 kali sehari, udah kayak minum obat gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa sih rush effect ini susah dihilangkan? Karena rush effect ini ya punya yang namanya paksaan. Ya, rush effect itu punya paksaan, punya sifat paksaan, dipaksa. Nah, siapa yang maksa? Otak kita. Ya, otak kita itu punya istilahnya tuh opium sendiri, punya yang kita sebut opium. Ya, namanya dopamin, teman-teman. Ya, hormon yang bikin kita itu senang. Nah, dopamin ini karena dia memang rada-rada ngawur, ya, namanya otak orang kalau sudah nggak benar, sudah nggak waras, ya, itu rada ngawur. Nah, dia seperti maksa, ayo trading yuk, aku kalau nggak trading nggak senang nih. Nah, dopamin itu mengartikan bahwa trading itu jika Anda transaksi banyak itu bikin saya senang. Nah, akhirnya dipaksa lah. Akhirnya karena paksaan Anda mengalami rush effect. Buru-buru, ayo trading. Ya, ketika Anda baru loss, ya kan? Anda kadang pernah merasakannya pasti teman-teman ini ya. Anda trading jam 7.15. Ya, Anda loss jam misalnya 7.30. Nah, Anda 7.35 itu sudah trading lagi. Ya, entah itu hasilnya loss ya atau profit. Nah, ini kan kayak gini yang sering terjadi ya. Jadi baru jeda beberapa waktu sudah trading lagi.
Ya, itu karena apa? Karena sudah kena yang namanya efek adiksi, udah kena yang namanya rush effect. Dopamin Anda itu sudah, pikiran Anda itu sudah nggak benar, teman-teman. Pikirannya sudah kacau, pikirannya sudah kena virus. Ya, akhirnya dopaminnya itu salah paham terhadap trading. Akhirnya dia akan bertingkah seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Ya. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Ya. Karena teman-teman salah paham dari awal. Ya, teman-teman salah paham. Teman-teman harus pahami ini, teman-teman. Ya. Terjadinya efek kecanduan segala macam ini bukan karena disengaja. Ya, bukan karena disengaja. Karena adiksi atau kecanduan, ya, sifatnya, teman-teman, ya, sifatnya itu karena ada reward dan Anda mencari yang namanya feeling good. Oke. Ya, ini teori psikologi trading, teman-teman, dan course-nya itu harganya 25 juta. Di Indonesia nggak ada. Ya, jadi benar-benar mempelajari penyebab terjadinya psikologi aneh dalam dunia trading, ya, bagi seorang trader. Ya, untuk trader-trader yang udah di atas 2 tahunan pasti dia akan mengambil course-course seperti ini. Nah, di Indonesia nggak ada ya, untuk belajar psikologi trading itu nggak ada di Indonesia, rata-rata di luar negeri. Ya, oke, jadi penyebab, ya, jadi adiksi itu ya, nih, adiksi ya, itu dia sifatnya ya, karena ada reward, karena ada reward. Nah, dan reward ini dapat membuat kita feeling good. Ya, reward ini membuat kita feeling good. Jadi adiksi itu terjadi, ya, terjadi. Pertama karena ada reward, ya, ada satu hal yang nggak tahu mata kita atau pikiran kita fokusnya ke situ, ya, akan dapat itu, dan itu feeling good, membuat kita feeling good. Feeling good itu ya merasa enak aja gitu, nyaman gitu. Ya kayak orang pakai narkoba, teman-teman. Ya, apa setelah orang pakai narkoba coba? Ya kan, tidur nyenyak, ya kan, ngorok, ya kan, enak. Ah, itu karena ada feeling good tadi. Walaupun dokter udah bilang nggak boleh, tapi kan tetap aja namanya orang nyari feeling good susah juga. Nah, trading juga sama. Ya, ketika dia trading, dia melakukan transaksi nih. Setelah dia melakukan transaksi, mungkin dia akan mendapatkan yang namanya feeling good. Yang dia cari adalah feeling good tadi. Kapan feeling good ini muncul? Nah, feeling good diciptakan sebagai ilusi. Apa ilusinya? Nah, ini saya kasih tahu. Ya, saya beritahu teman-teman ilusinya. Nah, apa ilusi yang pertama adalah you can make money more. Ya, ya. Jadi bisa menghasilkan uang yang banyak, ya. Nah, lot aja saya katakan. Nah, jadi bisa menghasilkan uang yang banyak, ya. Nah, terus yang kedua apa, teman-teman? Nah, financial freedom. Sering sekali, ya kan? Ya, Anda akan menjadi financial freedom ketika Anda bisa trading, bla 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 bla. Oh, hebat. Kemudian yang ketiga apa? Oh, trading itu nggak ada bosnya, ya. Ya, trading itu nggak ada bos, nggak ada majikan, nggak ada yang ngatur kita segala macam. Nah, ini adalah salah paham. Ini adalah mindset yang salah yang menyebabkan terjadinya adiksi. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya feeling good tadi, ilusi. Ya, ilusi seperti ini. Nah, di mana Anda menemukan ilusi ini? Yaitu dari sosial media Anda sendiri. Ya, dari grup-grup Anda sendiri. Anda menemukan this kind of illusion, dan masih banyak lah, bisa beli Ferrari lah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, segala macam itu. Jadi itu menyebabkan sesuatu yang kita imajinasikan, oh feeling good nih. So, Anda langsung mengambil kesimpulan seperti ini, karena ini sudah di framing, sudah disugesti ke dalam diri Anda, ya, sehingga Anda itu sudah punya kesimpulan seperti ini, ya. Jika market baru buka, ya, Anda punya mindset, jika market baru buka, ya, Anda trading, kalau Anda trading ya 10 kali dan hasilnya profit semua, ya, Anda akan menghasilkan uang, Anda akan feeling good, ya, dan Anda akan financial freedom. Itu adalah satu sugesti keseluruhan yang dibangun. Akhirnya apa? Karena otak kita sudah punya sugesti seperti itu, satu frame, ya, framing effect namanya, ya, dalam pikiran itu, ya. Kita akan apa? Ya, kita akan melakukan pola-pola sesuai dengan yang ada di frame. Jadi seperti ayam yang sudah dijadwalin kasih makan, ya. Ya seperti ternak aja, teman-teman. Ya jam segini kasih makan, jam sini dimandiin, gitu aja, ya. Nah, manusia juga sama. Manusia juga bisa kayak gitu dikendalikan. Nah, dari mana? Dari ilusi tadi.
dari pikirannya. Akhirnya apa? Ya dia lakukan. Ya. Padahal feeling good ini terakhir kelihatannya. Feeling good itu terakhir. Jadi logikanya itu dikasih yang namanya bayang-bayang, seperti teman-teman melihat gunung kejauhan. Ya. Jadi teman-teman itu di sini, ya, teman-teman itu melihat gunung yang jauh. Terkadang kan kalau real life dalam dunia nyata kita melihat sesuatu tuh jauh kayak ada bayang-bayang. Nah, itu bayang-bayangnya secara dalam pikiran kita ya feeling good tadi. Sebenarnya masih bayang-bayang, masih abu-abu. Kita belum ke sana. Tapi untuk ke sana kita punya mindset bahwa ya udah kita harus trading lebih banyak. Kita harus sering trading gitu loh. Sehingga kita bisa mencapai gitu loh. Sehingga kita bisa ke sana, kita bisa nyampe sana gitu. Padahal kenyataannya kita sudah terjebak. Kita sudah mengalami yang namanya adiksi. Nah, bahayanya dampak dari adiksi ini, ya, dampak dari capital loss ini, simpel teman-teman. Teman-teman akan mengalami frustasi nanti. Ya, kemudian teman-teman itu apa? Agresif. Nah, yang bahaya itu teman-teman dari dua hal ini, kalau Anda sudah mengalami ini, ya akan ada satu penyakit yang susah disembuhkan. Apa itu? Ya. Ada istilah sindrom debt and despair. Nah, apa itu debt and despair? Nah, ini sering sekali dialami oleh para trader-trader yang hancur lebur. Debt itu adalah hutang, despair itu adalah putus asa. Ya. Jadi Anda modal sudah habis, sudah bangkrut, sudah mampus, sisa hutang dan putus asa. Ini yang bahaya. Padahal tadi feeling good. Ya, padahal tadi feeling good. Ujung-ujungnya debt and despair. Itu dampak dari yang namanya efek samping adiksi. Jadi debt and despair itu adalah efek samping. Efek samping tidak kelihatan tiba-tiba, enggak. Efek samping itu kan dia nanti komplikasi sendiri. Ya, tiba-tiba Anda jalanin ini, tiba-tiba hutang udah numpuk. Kenapa? Karena Anda loss terus. Anda minjam sana sini, ya, Anda nipu orang segala macam. Ya, akhirnya ada hutangnya makin besar, kemudian Anda putus asa. Kenapa? Karena sudah adiksi dan Anda sudah bingung bagaimana cara sembuhinnya segala macam. Setiap hari Anda paksa trading, bla 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 bla. Kalau nggak trading deg-degan, jantung nggak tenang, nggak mau makan dan segala macam. Ya, karena adiksi, ya, itu sangat kuat, ya, untuk memberikan stimulus ke orang tersebut melakukan sesuatu. Ya, jadi istilah itu adalah strong need, ya, strong need to perform a given activity. Jadi adiksi itu seperti kita memberikan satu aba-aba dan orang itu seperti tidak boleh nolak. Nah, itu adiksi tuh. Itu nggak enaknya kecanduan. Jadi kecanduan itu bukan nggak bisa nolak, tapi susah nolak, susah dilawan. Makanya kan orang susah itu untuk keluar dari yang namanya kecanduan, entah itu kecanduan ini itu segala macam, ya kan? Ya. Karena bukan mereka nggak bisa melawan, tapi susah, kayak berat. Ya, karena memang apa? Karena dalam pikirannya itu memang sudah satu frame. Ya, mindsetnya sudah satu frame. Nah, pertanyaannya gimana cara sembuhin adiksi ini? Sebenarnya kalau teman-teman sudah paham penyebab-penyebabnya tadi, ya sudah saya jelasin, ya. Nyembuhinnya simple. Ya, nyembuhinnya simple. Ya, kalau saya bilang, yang pertama adalah adiksi ini hanya menyerang trader-trader bodoh. Nah, kok saya ngomong trader bodoh? Iya, serius. Adiksi hanya menyerang para trader-trader bodoh, trader-trader yang tidak sadar apa yang dia lakukan. Ya. Jadi orang atau trader yang masih menyukai kebodohannya, ya. Saya tidak bilang semua trader bodoh, no. Ini trader yang ketagihan, ya, konteksnya. Kenapa saya bilang mereka bodoh? Ngaco. Karena mereka tahu itu salah tapi dilakukan terus. Ya, jadi seperti api itu panas, dia pegang terus. Tangannya udah kebakar nih, tapi megang terus. Nah, kita sebut apa orang seperti itu? Konyol kan? Nah, jadi trader-trader yang susah dikasih tahu ini, ya, dia akan rentan kena yang namanya virus adiksi ini. Tapi untuk trader-trader yang masih waras, yang hidupnya masih have fun, yang masih bisa berpikir jernih, jarang kena adiksi. Kecuali dia sengaja melakukan itu. Jadi tenang saja. Adiksi ini nggak menular sebenarnya. Nggak menular. Tapi kalau Anda melakukannya, dia langsung menular. Ya, ingat. Jadi
adiksi itu tidak menular. Ya, orang yang satu make, saya nggak mungkin saya tiba-tiba make kayak dia, nggak. Tapi kalau saya melakukan, oh langsung tertular. Itu sikap atau sifat dari adiksi. Ya, jadi adiksi itu dia nggak menular. Tapi kalau Anda make, Anda mencobanya, Anda melakukannya sekali aja, Anda langsung tertular. So, bagaimana cara menghindarinya? Jangan lakukan. Sekalipun itu, walaupun itu satu kali. Ya, simpel saja. Dari dulu tuh kayak gitu. Jadi mau lu lihat orang pakai drugs, dia teman lo, dia teman satu kamar lo, dia satu kontrakan lo. Kalau lu nggak make, lu nggak akan kena. Tenang aja, nggak kena. Tapi kalau kamu nyoba satu kali saja, pasti kecanduan juga itu. Ya, sama kayak adiksi dalam trading ini. Ya, ada mungkin 90% trader itu mengalami adiksi. Ya, tapi apakah saya kena? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak melakukannya sedikit pun. Tapi kalau saya melakukannya, ya, apa yang terjadi? Ya, saya akan tertular walaupun tidak tersentuh. Nah, ya, saya akan tertular walaupun tidak tersentuh. Dan masalahnya, obat dari adiksi dalam trading ini susah. Obatnya susah, terapinya susah. Ya, dikira gampang. Dikira cuman dikasih tahu omongan gitu langsung sembuh. Enggak. Ya, adiksi dalam trading ya, terapinya itu panjang ya, yang dimana apa? Mereka harus melakukan yang namanya beberapa tes, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk mengetes pikirannya mereka ini udah normal apa belum. Karena kalau orang ini belum normal, orang ini masih sakau, ya, masih terjebak dalam ilusi adiksinya, masih lagi high ngefly-nya, itu kebal, teman-teman. Dia dikasih tahu berapa kali pun nggak akan sadar. Ya. Nah, itu nanti ada tesnya, ya, ada terapinya di mana kita melihat seberapa kadar adiksi dalam pikirannya dia itu, ya, berapa persen. Ya. Kalau dia sudah mulai berkurang adiksinya, sudah mulai menurun, disitulah pelan-pelan terapinya dijalankan, ya, terapi psikologinya. Ya, nggak bisa ketika dia lagi istilahnya apa ya, dia punya mentalnya tuh lagi memang adiksi banget, kita kasih tahu, saya nasihatin seperti ini atau saya ajarkan, nggak akan nyambung. Karena menurut dia seperti kita bilang tadi, dia feeling good do this kind of addiction gitu loh. Ya, dia merasa feeling good. Dia mengetahui ada reward, dan rewardnya kan ya biasa lah, ya kan, financial freedom lah, beli Ferrari segala macam. Jadi kita kasih tahu berapa kali pun susah, walaupun kita bilang oh ini efek sampingnya ini nih, nggak akan didengerin. Saya sudah capek itu kadang ngasih tahu orang-orang adiksi itu. Jadi ya kenapa? Karena ya begitulah namanya juga drugs, ya begitulah sifatnya kayak narkoba, teman-teman. Ketika orang itu lagi ngefly kan, lu aja ngomong juga nggak nyambung. Nah itu, tunggu sampai dia sadar, ya, sampai apa istilahnya sober, istilahnya sampai dia benar-benar netral, baru, ya. Dan itu terapinya lama, teman-teman, bisa 6 bulan terapi adiksi seperti ini. Kenapa? Karena ya teman-teman harus paham bahwa trader yang sudah kena adiksi punya kecenderungan, ya, ingat ya, jadi trader yang punya adiksi, ya, yang pernah adiksi, ya, punya kecenderungan double the losses. Ya, apa maksudnya? Kalau trader yang sudah pernah kena adiksi, dia sering sekali melakukan yang namanya averaging atau double loss. Ya, lossnya itu didobelin. Ya, atau orang bilang itu apa? Udah loss tuh masih entry lagi, udah loss entry lagi, udah loss entry lagi. Nah itu. Ya, ingat teman-teman. Ini penyakit adiksi itu sebenarnya. Ya, itu penyakit adiksi sebenarnya. Ciri-cirinya sudah itu. Ya. Jadi orang yang punya istilahnya itu sikap atau sifat adiksi, ya, sudah kena adiksi, ya, sudah kena kecanduan ini, dia punya satu karakter yang susah dibuang. Karakternya itu tadi, double the losses, ya. Suka melipat gandakan kesalahan, kerugian. Artinya kalau sudah loss, entry lagi, udah loss, entry lagi, itu sebenarnya dia udah adiksi. Adiksi apa? Adiksi untuk trading tadi. Ya. Beda dengan orang normal. Saya kasih tahu teman-teman, bedanya orang normal sama orang yang kecanduan seperti apa. Ya, orang normal, trader normal nih. Ya, dia trading day one. Ya, hari pertama. Hasilnya seperti apa? Hasilnya loss,
loss profit. Apa yang dia lakukan? Tidur. Kalau trader yang punya kecanduan ini, ya apa yang dia lakukan? Dia lihat, aku loss berapa kali? Aku loss 2 kali, berarti aku harus trading lagi. Ya, jadi di sini dia trading lagi teman-teman, dia trading lagi, hasilnya apa? Ya, hasilnya loss lagi. Nah, sekarang dia lihat berapa? Ada 4. Loss-nya 2 kali, loss-nya 4 kali sekarang. Apa yang dia lakukan? Dia harus trading 4 kali lagi. Biar apa? Ya biar balik. Ya, akhirnya dia trading lagi, loss lagi hasilnya. Jadi berapa sekarang? Makin berkali lipat. Nah, itu. Dia bisa melipat gandakan kerugian. Itu ciri-ciri orang yang adiksi itu, teman-teman. Ya. Saya awalnya nggak percaya, tapi setelah saya belajar psikologi trading, setelah saya mengikuti banyak segala macam itu pembelajaran tentang psikologi trading, saya baru sadar. Ternyata ada orang bodoh sebodoh itu. Ada. Kenapa? Karena memang bukan karena mereka bodoh sebagai manusia. No. Semua manusia itu pintar. Tetapi karena pikirannya sudah dipengaruhi. Jadi pikiran mereka itu sudah di-framing. Ya, sudah di-frame, sudah dibentuk oleh sugesti-sugesti ya adiksi tadi. Sehingga apa? Mereka melakukannya ini seperti orang nggak sadar. Ya namanya kayak orang kena narkoba, teman-teman. Nggak sadar, diajak ngomong. Ya kan? Ngawur. Ngomong sendiri. Ya kan? Jalan miring-miring. Ya itu sama kayak mereka yang jalanin trading dengan kondisi adiksi ini. Ya, sampai saya sadar ternyata iya. Ya, ternyata adiksi ini kuat banget efeknya. Padahal adiksi ini kalau saya dari pembelajaran saya ya, dari apa yang saya pelajari yang seperti saya ajarkan sekarang ini, yang saya jelasin, adiksi ini hanyalah apa ya istilahnya ya, hanyalah semacam impuls yang datang dari diri atau pikiran kita sendiri. Ya, yang sifatnya itu memang seperti paksaan, ya, karena disebabkan oleh dopamin di dalam pikiran kita. Ya, kenapa dipaksa ya? Karena dopamin ini seperti men-set ya goals-nya, tujuannya, ya atau vision-nya itu untuk feeling good karena ada reward, yaitu financial freedom lah, Ferrari segala macam itulah ya. Karena kita kebanyakan nggak tahu itu ngikut siapa ya. Jadi kebanyakan kita itu nonton orang flexing segala macam, akhirnya itu terpengaruh dalam otak kita. Kalau seperti ini akan jadi seperti ini. Nah, dopamin itu men-set ya, memberikan yang namanya efek palsu. Akhirnya kita seperti paksaan, kita seperti nggak bisa nolak. Akhirnya terjadilah rush effect. Efek tergesa-gesa, terburu-buru. Ketika Anda loss, Anda pengen balikin loss, Anda trading lagi, baru buka market. Sesimpel itu sebenarnya. Ya hanya kan ada reward yang bisa membuat Anda itu feeling good. Dan akhirnya Anda ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Karena dopamin ini, ya, dia produksi terus. Ketika sudah mulai nggak happy, Anda diproduksi lagi. Jadi Anda tuh nanti, ya, lebih milih trading daripada olahraga. Saking ada dopamin itu. Jadi kayak sudah terilusi itu, ya. Sudah kena ilusi sudah. Ya, itu disuruh ngapain aja tuh mau itu nurut. Ya, jadi karena sudah ketergantungan, Anda sudah seperti ya melihat trading itu sudah bukan trading aja gitu, udah beda. Ya, sudah beda, sudah nggak objektif, sudah nggak normal gitu. Nah, jadi itu segitu bahayanya adiksi ini. Ya, dan kita udah tahu lah adiksi trading itu betapa buruknya lah. Ya, banyak yang full margin, yang loss berkali-kali, banyak yang bangkrut, MC segala macam, yang kerusakan mental, nyari sana sini metode nggak ketemu-ketemu, padahal mentalnya memang yang bermasalah. Ya, dia masih punya penyakit adiksi. Hormon-hormon adiksinya tuh masih ada dalam tubuhnya, dalam pikirannya. Dan itu harus dilakukan yang namanya terapi, teman-teman. Ya, jadi even saya ngomong jelasin apa ini adiksi segala macam, ini tetap aja Anda harus melakukan yang namanya terapi. Tetapi untuk mencegah itu adalah adiksi ini tidak menular, tapi jangan dilakukan. Ya, adiksi trading tidak menular, tapi jangan sekali dicoba. Itu nggak bisa lepas langsung. Ya, jadi sama kayak kita narkoba juga gitu ya. Anda tidak akan tertular, tapi kalau Anda coba sekali tamat sudah, titik. Ya, tertular sudah. Ya, intinya itu. Ya, jangan sekali-sekali dicoba. Ya, jangan. Anda jangan sekali overtrading, Anda jangan sekali itu martingale segala macam itu. Kalau sudah kena sekali ketagihan, serius. Ya, karena terapinya itu lama dan itu kalau ngomongin harga ya, orang yang ngikut terapi psikologi trading segala macam itu hampir 40 sampai 60 juta itu biayanya. Ya, kenapa? Karena mahal. Karena efek dari adiksinya apa? Anda bisa bangkrut, teman-teman. Capital loss.
Anda bisa frustasi, agresif, akhirnya apa? Anda kena ini efek samping, debt and despair. Ya, sekarang Anda pilih, Anda sembuh atau Anda bertemu dengan yang namanya ini, ya, hutang dan istilahnya itu despair, itu sudah putus asa. Ayo, Anda pilih, Anda mau sembuh atau Anda ini kena efek samping ini. Kan itu lagi. Orang lebih pilih sembuh, makanya kan terapinya mahal memang. Ya. Dan terapinya itu aduh susah. Ya. Susah. Kenapa? Karena adiksi dalam trading ini agak beda dengan adiksi narkoba. Agak beda. Adiksi narkoba, ya, Anda harus cari siapa yang jual. Jadi kalau Anda nggak ketemu siapa yang jual, Anda nggak akan konsumsi itu, ya kan? Tapi adiksi dalam trading, siapa bandarnya? Nggak ada. Apakah dia berbentuk obat? Nggak ada. Apakah dia berbentuk fisik? Nggak ada. Ada internet, ada handphone, Anda lakukan itu. Bahkan, ya, ada yang bilang, bagaimana cara terapi adiksi? Pakai akun demo? Nggak bisa. Saya menentang itu. Ya, dulu pernah ada perdiskusian cara memperbaiki adiksi dalam trading itu dengan akun demo. Saya bilang, jangan. Akun demo nggak bisa memperbaiki adiksi. Kenapa? Semakin Anda demo, akun itu nggak ada resikonya. Anda malah entry-nya makin hancur, Anda malah adiksinya makin parah. Ya. Wong kalau sudah margin call Anda bisa masukin lagi angkanya, malah jadi kebiasaan, malah itu akan jadi habit yang tidak sembuh-sembuh. Ya, jadi jangan sekali mengobati adiksi dengan akun demo. Ya, jadi merasa bahwa oh aku ini sudah adiksi nih, aku udah ketagihan trading, ya udahlah pakai akun demo dulu. No, tidak akan pernah bisa sembuh. Percaya sama saya. Saya sudah banyak baca buku teman-teman. Ya, tidak bisa. Terapi adiksi itu tidak bisa pakai akun demo. Terapi adiksi itu harus pakai terapi khusus memang. Terapi yang sifatnya itu 3 hal. Mental, ya, fisik, ya, dan yang namanya emosional. Ya, jadi emosional, ya, physical, dan mental. 3. Ya, nggak bisa pakai akun demo, nggak bisa, jangan. Ya, jangan. Oke. Jadi itu betapa bahayanya terapi. Jadi intinya trader itu kalau dikasih tahu hal-hal seperti ini dia ngeyel, dia nggak mau dengerin karena dia belum merasakannya. Itu, ya, dia biasanya ya paling pinter, si paling pinter. Ya, dan kalau dikasih tahu merasa bahwa tidak terjadi apa-apa. Pinter banget. Ya, gampang kok. Nah, ini mah cuman latihan, nah ini mah cuman apa? Receh. Tapi ketika itu sudah jadi adiksi yang besar, ya namanya adiksi itu kan pelan-pelan. Ya, nyobanya berapa? 0,5 gram dulu, ya kan? Pelan-pelan apa sekilo seminggu. Kan gitu orang adiksi kan, ketagihan, namanya candu kan. Pelan-pelan, ya sama kayak kita merokok, teman-teman. Ya, kecanduan rokok, awalnya 1 hari 2 batang. Saat sudah kecanduan itu 2 bungkus. Ya, 2 bungkus. Gitu loh, ya. Kalau nggak ngerokok itu nggak bisa. Panik, nggak bisa tidur, sakit kepala, oh segala macam. Ya, sama kayak orang ketagihan ngopi juga. Awalnya cuma 200 mili. Tiba-tiba 2 liter. Ya kan, setiap sejam ngopi-ngopi. Adiksi itu dikira langsung besar. Enggak. Nah, orang-orang itu nggak sadar kalau dikasih tahu juga ngeyel. Cuman adiksi trading ini bahaya. Ya, Anda itu bisa kena 2 hal tadi, yaitu hutang dengan putus asa. Ya, kasihan orang yang Anda tipu, orang yang Anda hutang. Ya, dampaknya itu secara sosial. Ya, baik secara ekonomi, finansial, dan secara sosial gitu. Anda merugikan orang. Bahkan Anda bisa nyolong, Anda bisa mencuri. Gitu loh. Karena Anda ketika Anda sudah loss besar, Anda ingin ngembaliin, Anda nggak ada duit segala macam, Anda nyuri. Ya, nyuri dari orang. Anda jual, depo lagi segala macam. Nah, akhirnya apa? Kriminal hanya karena masalah adiksi ini kriminalitas itu meningkat, dan setelah orang cari-cari, oh ternyata gara-gara trading. Akhirnya apa? Trading jadi rusak. Ya, trading jadinya nanti diblokir segala macam. Karena apa? Karena orang-orang ini kebanyakan adiksi dan menyebabkan kriminalitas gitu loh. Nah, makanya di Amerika Serikat, di US, ya, trading itu sangat-sangat dijaga. Karena orang-orang di sana, ya, pekerjaannya itu rata-rata investment banking, ya, investasi, trading segala macam, ya, hedge fund, mutual fund segala macam. Jadi benar-benar dijaga, nggak kayak kita di sini sengaja dihancurkan, gitu, dihancurkan sama orang-orang yang istilahnya tuh kayak bukan trader juga, gambler sebenarnya, penjudi, gitu loh, hanya merusak-rusak industri aja. Nah itu, dan akhirnya apa? Banyak orang yang rugi, banyak yang bangkrut segala macam, gitu. Nah ini betapa bahayanya adiksi dalam trading. Terserah teman-teman mau belajar hal seperti ini atau tidak, tetapi saya sampaikan, saya membagi ini kenapa. Pada suatu hari ada
orang-orang yang akan butuh dan akan sadar bahwa dia adiksi, dan dia menonton video ini untuk memahami kenapa adiksi itu terjadi ke dalam diri mereka. Dan solusinya adalah Anda harus melewati terapi, dan terapi ini 3 hal ya teman-teman ya. Physical, ya, emosional, dan mental. Nah, ini adalah 3 terapi yang akan Anda lewati untuk menyembuhkan diri Anda dari adiksi. Dan ini di Indonesia belum ada. Di Indonesia, orang yang mau bantu terapi dalam adiksi trading itu belum ada. Mereka hanya ngaku-ngaku bisa, tapi sebenarnya belum ada. Ya, rata-rata itu di luar negeri kalau yang hebat-hebat. Ya, kalau Indonesia belum ada, teman-teman. Jadi, kalau Anda kena adiksi dalam trading, di Indonesia itu pilihannya cuma ya satu aja sih. Nggak trading lagi, selesai. Kalau untuk sembuh banget susah, kecuali tapi butuh waktu lama. Butuh waktu lama, bertahun-tahun pasti. Nggak cepat gitu. Karena kalau pakai terapi kan bisa 6 bulan, 9 bulan tuh udah bisa. Ya, gitu. Karena ada istilahnya tuh orang yang ngerti gitu, ada orang ahlinya gitu loh. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi kalau Anda kena adiksi di Indonesia ini, ya pilihan Anda itu ya nggak usah trading lagi deh gitu. Kalau Anda masih trading ya susah gitu ya. Nah, makanya saya sering bilang juga itu sama orang-orang yang mau belajar. Saya nggak terima students yang punya masalah mental. Nggak bisa. Kenapa? Karena akan sulit mengajari trader yang punya masalah mental. Karena ya mereka harus perbaikan mental dulu, baru menerima lagi ilmu yang diberikan. Nah, ini masalahnya kalau mentalnya nggak baik, ya nanti penggunaan dari ilmu yang dikasih itu malah salah juga. Jadi susah teman-teman ya, agak ribet ya gitu loh istilahnya. Bukan kita ini nggak adil, bukan kita ini sombong, enggak. Tapi mengajari trader yang mentalnya masih rusak, itu sulitnya mungkin 10 kali lipat teman-teman, 20 kali lipat, susah banget ya. Makanya lebih enak tuh ngajarin orang yang nggak tahu sama sekali. Saya lebih senang itu ngajarin trader yang sama sekali nggak tahu. Jadi dia memang baru mulai, saya ajarkan, itu lebih gampang karena otaknya fresh, pikirannya belum banyak so ide, belum so pintar, diajarkan gampang. Tapi kalau orang yang sudah terlalu so pintar, lagi banyak kekacauan dalam pikirannya, itu susah sekali kalau kita ajarkan. Apalagi kalau kita kasih tahu, oh, tidak didengarkan. Ya, dia yang paling pintar itu ya. Nah, itulah bahayanya substance tadi ya, yang menyebabkan ilusi, kita merasa feeling good, dan akhirnya apa, kita overtrading segala macam, kita kebanyakan berakhir dalam keadaan loss, capital loss, frustasi, agresif, dan efek sampingnya udah debt and despair ya. Kita punya banyak hutang dan kita putus asa ya. Dan intinya apa? Anda harus jaga ya pikiran Anda ya. Jangan sedikit-sedikit terpengaruh oleh apa yang orang di luar sana katakan tentang oh trading ini akan membuat Anda kaya, sukses segala macam. Nggak ada, omong kosong ya, omong kosong ya. Yang namanya trading itu punya resiko, dan resiko inilah yang paling penting kita istilahnya itu kedepankan. Kita lihat di depan, oh resikonya seperti ini. Nah, itu yang paling kita harus hati-hati, waspadanya di situ ya. Urusan Anda bisa beli Ferrari segala macam itu kan tergantung modal teman-teman ya. Kalau duit Anda itu 1 triliun ya bisa ya. Kalau duit Anda cuma 5 juta, apa yang Anda harapkan ya? Ya paling bisa beli rokok 1 minggu ya gitu, bisa beli pulsa ya kan, bisa ya beli es krim ya kan, bisa istilahnya itu jalan-jalan ke mall, makan ya kan, ya lumayan lah, 50-100 ribu masih bisa gitu kan. Nah, tapi kalau Anda pengen belinya Ferrari, Lamborghini dengan trading dengan modal yang sudah nggak masuk akal, ya nggak masuk lah. Akhirnya apa, Anda over trading, nggak tahu itu siapa juga yang ngajarin itu kan, modal sekian jadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, itu kan udah salah mindsetnya gitu ya. Itu udah salah, itu udah melawan hukum alam gitu. Bisa sih, tapi sedikit melawan hukum alam, dan itu sesuatu yang sifatnya tidak rasional. Dan sifat yang tidak rasional adalah biasanya ya dilakukan oleh orang-orang yang sedikit halu dan punya gangguan kejiwaan ya. Karena orang-orang yang rasional ya dia rasional aja gitu. Saya modal 100 juta, yang saya cari paling 5 juta, 10 juta gitu. Nggak mungkin saya nyarinya 1M gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Ya kalau kayak gitu kan ya dunia ini tuh semua orang jadi kaya raya semua kalau kayak gitu kan. Dan nggak mungkin gitu. Udah melawan hukum ekonomi teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang yang namanya adiksi atau kecanduan dalam trading ini. Dan ini adalah suatu sindrom, dan semoga teman-teman itu tidak mengalaminya ya, dan jangan sampai mengalaminya karena dia tidak menular. Yang penting jangan pernah dilakukan walaupun sedikit mungkin ya, jangan pernah dilakukan ya. Intinya kalau sudah kena ya adiksi, Anda akan overtrading, Anda akan tidak kenal berhenti ya kan, dan banyak sekali segala macam keputusan yang muncul dalam otak Anda, dan itu tidak akan pernah berakhir sampai Anda terapi. Ya, terapi itu pun kalau ada orangnya gitu. Oke teman-teman, itu saja. Jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa kirimkan saya email, dan jangan lupa komen ya. Oke teman-teman, thank you so much. Sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Saya selalu, thank you so much, bye-bye.